Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik dan para orang tua. Jangan lupa setiap minggunya untuk membuat absen dengan cara mengirimkan foto anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi dan mengirimkan video ayat hafalan paling lambat hari Rabu. Untuk pengambilan foto dan video diambil secara landscape dan bukan potret. Untuk video dan fotonya dikirim ke grup WA atau ke nomor ini. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik yang sudah siap di rumahnya masing-masing, di depan TV maupun di depan gadget masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami terlebih dahulu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pujian kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, bangkit berdiri bersama dengan kakak-kakaknya ya. Nah, kita akan melakukan yel-yel yang seperti minggu-minggu yang kita lakukan. Siap ya? 1, 2, 3. Di Osikis menjadi murid Kristus. Di Osikis go beyond. Baik adik-adik, kita akan angkat pujian kita katakan hati-hati gunakan mulutmu. Kita masih muji nama Tuhan, kita angkat pujian kita. Tanganku kerja buat Tuhan. Oke adik-adik semua, kita akan kembali mengangkat pujian kita, senang-senang memuji Tuhan.
Adik-adik semua yang ada di rumah, ikuti ya gerakan kakak-kakaknya yang ada di sini. Mari kita angkat pujian kita, senang-senang memuji Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan kembali melakukan yel-yel kita. Siap ya? 1, 2, 3. Di Osikis menjadi murid Kristus. Di Osikis go beyond. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita saksikan buat ayat hafalan minggu ini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Ayub 42 ayat kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2.
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Job 42 verse 2. I know, Lord, that you are all powerful, that you can do everything you want. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one, you lead me long. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Thank you. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk mengerti arti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita ketemu lagi dalam SM Online. Nah, hari ini tema kita mengenai hati-hati gunakan mulutmu. Kita semua pasti punya mulut kan? Tuhan ciptakan kita ada tangan, ada mata, ada kaki, dan ada mulut. Tapi hari ini Tuhan mau memberikan firman-Nya mengenai hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa kok harus hati-hati gunakan mulutmu? Nah, hari ini kita akan membuka Alkitab kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, itu ayat kita hari ini. Bahwa Tuhan berkata bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar daripada mulut kita. Apa itu najis? Najis itu adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, siapa dari kita semua yang suka kotor? Nggak ada ya, semuanya suka bersih. Semuanya pingin badannya bersih. Nggak ada yang suka yang kotor. Nah, kalau kita itu tidak menjaga mulut kita, dikatakan tadi mulut kita itu kotor, maka ibadahnya bisa terhalang. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Jadi percuma kita beribadah, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan. Ibadah kita terhalang karena mulut kita kotor. Nah, lalu apa sih yang keluar dari mulut kita itu? Kalau yang masuk kita tahu, kita makan dimasukkan ke mulut, kita minum dimasukkan ke mulut. Nah, tapi yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan. Jadi kita semua kan sering berkata-kata. Nah, perkataan itulah yang harus kita jaga. Perkataan itu bisa memberkati, bisa mengutuki, bisa perkataan baik, bisa perkataan yang buruk. Beberapa waktu yang lalu kita bercerita mengenai pengintai, 12 pengintai. Mereka mempunyai kata-kata yang buruk. Lalu apa akibatnya? Mereka semua dibunuh oleh Tuhan. Itu kata-kata yang tidak baik. Nah, saat ini kita mau belajar bahwa kata-kata itu harus dijaga. Mulut kita ini harus dijaga. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan ini hendaknya itu bisa membangun. Seperti di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Di situ dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, dikatakan jangan ada perkataan kotor. Wah, berarti perkataan ini harus benar-benar dipikirkan ya. Kalau mau ngomong, dipikirkan kata-kata ini baik enggak, kata-kata ini membangun enggak, kata-kata ini kalau yang mendengarkan jadi marah, jadi emosi, atau malah jadi orangnya tambah, oh ya sabar, penuh kasih dan karunia dari Tuhan. Itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita ketahui, bahwa kata-kata kita ini membangun atau tidak, kata-kata kita ini baik atau buruk. Sehingga Tuhan itu kalau melihat kita beribadah, oh anak ini adalah kata-katanya baik, jadi diterima ibadah kita. Tetapi kalau kata-kata kita kotor, sekalipun kita beribadah sungguh-sungguh, kita rajin berdoa, kita rajin sekolah minggu, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan. Ibadah kita dikatakan tadi terhalang karena kata-kata kita kotor, kata-kata kita tidak menyenangkan Tuhan. Nah, jadi kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita. Jangan asal bicara, jangan asal teriak-teriak kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang menyakiti orang lain. Jangan memakai mulut kita ini untuk menghina sesama kita, karena itu dosa.
Ada ayatnya di dalam Amsal pasal 14 ayat 21. Kita baca ya. Amsal pasal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Wah, di sini dikatakan siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Lalu siapa sesama kita? Wah, apa ini sesama kita? Wah, yang menari-nari ini monyet. Bukan ya, kita ini manusia. Kita ini bukan hewan, kita bukan binatang, kita bukan monyet. Lalu siapa sesama kita? Apa ini sesama kita? Yang hidungnya moncong, gerak-gerak, warna pink, babi? Bukan ini sesama kita. Lalu siapa sesama kita? Apa ini sesama kita? Yang suka menggonggong, apa ini? Bukan, itu anjing, bukan sesama kita. Jadi sesama kita siapa? Ini yang benar, sesama kita manusia. Ada orang yang dewasa, ada yang seperti adik-adik, masih anak-anak, itu sesama kita. Dikatakan kita nggak boleh loh menghina sesama kita, baik orang yang dewasa, baik teman-teman kita, adik-adik yang masih anak-anak, tidak boleh menghina. Dikatakan tadi apa kalau menghina? Berdosa. Ya kan? Kalau adik-adik menjaga perkataan, Tuhan sangat senang. Jadi kalau adik-adik menyebut orang lain atau manusia dengan sebutan yang tidak baik, itu dikatakan menghina. Itu tidak baik. Tadi dikatakan berdosa. Misalnya temennya nih dikatakan babi. Loh, itu kan manusia, bukan babi. Itu berdosa loh di hadapan Tuhan, tidak menjaga mulutnya. Seperti yang dikatakan tadi, barang siapa menghina sesamanya itu berdosa. Atau nggak menghina babi tapi jelek, anak itu jelek. Nah, itu juga sama saja. Itu nggak baik. Mulut kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang menghina sesamanya. Apalagi ada adik-adik yang berkata, jangan dekat dia. Kenapa? Dia miskin. Nanti diminta barang-barangnya. Nah, itu juga nggak baik. Itu juga menghina sesama kita. Kita harus menghargai sesama kita. Itu berdosa di hadapan Tuhan, menghina sesama kita. Apalagi kalau adik-adik menyebutkan nama-nama binatang. Monyet, kamu babi, itu anjing, kan nggak baik. Itu bukan sesama kita itu manusia. Kita nggak boleh merendahkan mereka. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi, mari kita menjaga mulut kita ini supaya kita tidak najis atau kotor. Kalau mulut kita najis, mulut kita kotor, Tuhan tidak menerima ibadah kita. Sekalipun kita berdoa, Tuhan tolong, tapi Tuhan melihat, perkataan anak ini tidak baik. Pasti Tuhan tidak terima ibadah kita, tidak mendengar seruan doa kita. Karena kita berdosa tadi, kita menghina sesama kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu tidak baik. Jadi apa yang keluar dari mulut itu yang bisa menajiskan atau mengotori ibadah kita. Nah, adik-adik, kita nggak mau kan kalau ibadah kita sia-sia, ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mau ibadah kita diterima, doa kita didengar Tuhan, nah alangkah baiknya kita menjaga mulut kita supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan mendengarkan kita. Nah, lalu yang keluar dari mulut itu berasal dari mana ya? Yang keluar dari mulut atau perkataan itu berasal dari hati. Di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18 kita baca ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Wah, itu berarti kalau kita ngomong kotor, berarti hati kita juga kotor. Kalau kita ngomong baik, berarti hati kita juga baik. Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut, yaitu perkataan kita, itu berasal dari hati. Jadi kita harus menjaga hati kita. Kalau hati kita baik, setiap perkataan kita pasti baik. Kalau hati kita tidak baik, setiap perkataan kita tidak baik. Perkataan itu bisa menjadikan berkat bagi orang lain, bisa menjadikan kutuk bagi orang lain. Kalau kita misalnya disakiti orang lain, kita membalas dengan mengutuki, berarti hati kita tidak baik.
Tapi kalau kita disakiti, kita membalas dengan yang baik, hati kita baik. Jadi walaupun adik-adik misalnya disakiti, adik-adik misalnya ada orang yang bersalah kepada adik-adik, tetap menjaga hati, tetap menjaga perkataan, jangan memperkatakan yang kotor karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada yang mengganggu, jangan perkatakan dengan kata-kata yang kotor karena itu dosa. Sekalipun dia yang mengganggu kita, tetapi Tuhan tidak ajarkan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi balaslah yang jahat dengan yang baik. Balaslah orang-orang yang mengata-ngatai kita dengan kotor, balas dengan perkataan yang baik karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi ayat hafalan kita, yaitu di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18. Kita baca sekali lagi ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sekali lagi ya, Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, sekian cerita firman Tuhan. Adik-adik harus ingat ya, bahwa mulut kita ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Seperti lagu pujian tadi, Tuhan itu melihat apa yang dikatakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya ini berkata yang membangun atau membuat orang malah jatuh di dalam dosa. Mau memberkati atau malah mengutuki. Berkata-kata yang baik atau berkata-kata yang kotor. Nah, jangan ada perkataan kotor di antara kita semua ya. Karena Tuhan tidak suka, termasuk merendahkan orang, termasuk membuat orang jadi sedih dengan perkataan kita. Itu tidak baik, kita harus menjaga. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang bisa menajiskan. Kalau perkataan kita kotor, mulut kita tidak dijaga, maka Tuhan tidak menerima ibadah kita. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menjadi berkat. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan Tuhan. Kami bisa menjaga mulut kami Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjagai kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik yang saat ini sudah menyaksikan tayangan ini Tuhan, supaya mereka bisa diubahkan, dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membuka setiap anak-anak ini hatinya mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan memberkati.